Kalau kita sekarang ini menegakkan tauhid seperti juga para nabi, maka mereka yang musuh kita orang berdosa. Ini kata Quran. Makanya yang mencoba memusuhi gajah orang, ya kata Allah, bukan kata kita ya. Ini maksudnya biar ya. Sebetulnya hari ini kita akan melanjutkan sesi pendalaman tentang validasi mimpi. Namun karena ada hal yang menurut saya lebih urgent untuk disampaikan, ya dua-duanya penting, namun ini jangan juga saya khawatir lupa, maka untuk pendalaman tentang validasi mimpi akan dilanjutkan besok. Baik. Kemudian pada pagi ini kita akan membahas tentang solusi dan langkah terkait dengan informasi dari mimpi Mbak Jamilah, istrinya Mas Buyung. Itu penting untuk dicermati dan penting untuk kita mencari solusi dan langkahnya. Jangan hanya sekedar mimpi tetapi tidak ada pembicaraan dan langkah konkretnya. Rekan sekalian, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kita. Dan mengapa ini saya nyatakan valid? Karena ini menyangkut tanah Ujlah dan menyangkut perjuangan kita. Sudah ratusan mimpi menyangkut tanah Ujlah, berarti sangat amat valid. Banyak sekali membicarakan tanah Ujlah kita. Maka itu tadi nilainya. Maka perlu menjadi perhatian kita semua. Baik, saya akan bacakan dulu isi mimpinya. Ringkasan mimpinya ya. Pemimpi bermimpi di tempat tinggal di kotanya. Beliau tempat tinggal sehari-hari. Namun suasananya dalam mimpi itu seperti di Bukit Lebah, di tempat kita ini. Dalam mimpi ini muncul isu bahwa gajah akan dianggap gerakan ilegal dan akan ada penangkapan oleh polisi. Mimpi pun berakhir. Kurang lebih begitu resumenya. Saya percepat ya. Takwil mimpinya adalah tempat kota Bekasi sebagai berlapis suasana Bukit Lebah. Dia merasa ada di rumahnya tetapi kok melihat suasana di Bukit Lebah. Kota Bekasi itu kenapa disebut dalam mimpinya? Karena itu dunia nyata atau basis aktivitas lahiriah pemimpi dan lingkungannya, masyarakat lingkungannya. Suasana Bukit Lebah menyimbolkan tempat ruhani yang diberkahi. Ini sesuai dengan surat Quran An-Nahl ayat 68 tentang lebah dan juga tentang dikaitkan dengan tanah Ujlah. Seringkali dikaitkan dengan wilayah Ujlah, perlindungan dan tempat pembinaan ruhani. Maknanya adalah pemimpin sedang mengalami persilangan antara melihat realitas fisik dan misi ruhani, di mana keberkahan Ujlah telah meresap dalam kehidupan sehari-hari ya sang pemimpi. Isu gajah menyatakan ilegal dan terancam penangkapan. Di dalam tafsir klasik, penangkapan dalam arti mimpi berarti ujian atau cobaan yang akan menimpa kelompok tersebut. Ini ada dalam Ibnu Sirin. Penjara adalah ujian hidup dan tekanan sosial. Tuduhan dan fitnah terhadap orang-orang baik. Itu artinya ya, ilegal dan penangkapan. Gajah dinyatakan ilegal adalah
ancaman fitnah dari pihak luar terhadap misi kebenaran, mungkin melalui opini publik, tekanan hukum, atau propaganda. Polisi dalam mimpi bukan hanya literal, tetapi menyimbolkan otoritas dunia, kekuasaan lahiriah, dan sistem yang mengawasi dan membatasi. Tindakan terjadinya penangkapan hanya berupa isu di dalam mimpinya. Menandakan bahwa isu, maksudnya ada isu penangkapan kan di dalam mimpi. Karena di situ dikatakan isu. Menandakan bahwa fitnah dan ancaman belum terjadi, namun sudah dirancang atau dibisikkan oleh musuh-musuh rohani. Nah, jadi sekarang ini sudah dirancang nih untuk melemahkan Majelis Gajah dan sebagainya. Bisa juga isyarat bahwa Allah masih menunda ujian itu, atau isyarat Allah menunda ujian itu, agar para pelaku kebaikan di tanah Ujlah bersiap diri, menyatukan barisan, menata strategi dakwah dengan yang lebih bijak. Tafsir Isyari dan Ruhani ini adalah peringatan awal dari langit bahwa gajah akan mengalami fitnah berat berupa tuduhan sesat, ancaman penindakan, dan cap pemberontak terhadap sistem yang ada di dunia ini yang berlaku. Sampai situ dulu. Apakah masuk akal? Karena ingat, tafsir mimpi itu harus sesuai dengan tren yang terjadi. Dan melihat semua hal, maka sangat bisa jadi ini akan terjadi dan masuk akal. Karena bagaimanapun sosok Imam Mahdi tidak diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Pemberantasan syirik dan pemurnian akidah akan banyak lawan. Apalagi mereka paham, semua intelijen dunia paham, bahwa Al-Mahdi itu sama saja dengan penyatuan negara-negara Islam. Jadi masuk akal wajar. Nah, tafsirnya masuk akal. Maka penafsiran mimpi itu sudah valid karena banyak memimpikan tentang kita, dan menjadi masuk akal karena trennya memang benar. Kenapa demikian? Kalau Majelis Gajah tidak pernah bicara Al-Mahdi, Majelis Gajah tidak pernah menyinggung syirik dan sebagainya, tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak ada ancaman kalau begitu. Nah, jadi sampai situ benar, berarti ini sejalan. Tetapi rekan-rekan, karena belum terjadi dalam mimpi itu kan isunya mau ditangkap. Berarti, artinya apa? Allah memberikan waktu dan peluang untuk memperkuat barisan, menyusun hujah, mensucikan niat, dan mengantisipasi badai dengan hikmah dan sabar. Sama dengan sejalan dengan mimpinya seseorang yang menegur kita. Allah menegur untuk segera rapatkan barisan, segera tertibkan, segera kiblatnya sama, segera perbaiki. Sejalan berarti ini, ya. Itulah yang disebut dengan mimpi-mimpi yang sangat valid. Kenapa? Satu rangkaian dengan rangkaian itu bersatu, ibarat merajut. Berarti mimpi-mimpi ini benar-benar valid. Karena satu dengan satu memperkuat dan banyak. Semua mimpi itu adalah tempat kita, ya. Tidak ada lagi tanah uzlah, tanah pembentukan pasukan rohani dan sebagainya. Mungkin kalau saya menghitung kasar, sudah 300-an lah mimpi dikaitkan dengan tanah uzlah, dikaitkan dengan perjuangan gajah, dan juga kaitan dengan
personal dari para pimpinan di sini, ya. Jika disikapi dengan matang, artinya langkah-langkah pembenci atau musuh itu disikapi dengan matang, fitnah itu justru akan mengangkat majelis gajah, menjadikan pembawa cahaya yang dibela oleh langit. Nah, rekan sekalian, ingat, saya selalu sering mengajarkan, apapun tantangan dari luar, justru jadikan itu senjata untuk kita memperkuat kita. Pernah ingat? Fitnah justru dijadikan berbalik untuk jadi penguat kita. Contoh, kasus yang nyata ya, supaya teman-teman melihat sebuah nyata. Ketika Abah Aos menuntut dengan surat ke sini dari pengacara yang cukup dikenal lagi, menyatakan saya harus minta maaf, kalau tidak saya akan diseret kepada pengadilan gara-gara saya mengatakan Abah Aos mempertuhankan diri dan dipertuhankan. Saya katakan ini kesempatan baik, bukan kita malah jadi ciut. Tidak, bagi saya ada strategi besar di balik ini semua. Saya sekalian justru di pengadilan itulah saya akan buka bahwa kesesatan beliau dari sisi syariat yang kita yakini ya, karena beda keyakinan, betul, beda tauhid dan akidah, beda, banyak perbedaannya. Maka saya akan lawan justru di kesempatan. Dan kita kebetulan juga kenal baik dengan media massa. Kalau perlu setiap sidang saya undang media massa, kalau perlu 100 media massa ya. Rekan sekalian, bagi saya, bagi kita, ini adalah sebuah kesempatan. Ini yang dimaksud dengan takwil ini. Ya. Justru serangan dari musuh, serangan dari orang-orang yang pembenci, dijadikan oleh kita sebagai satu kesempatan. Ya, jadi itulah strategi yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, baik, berarti betul nih mimpinya, takwilnya, sesuai dengan pemikiran kita selama ini. Bukit Lembah tetap hadir dalam suasana, isyarat bahwa perlindungan spiritual dari langit tetap menaungi mereka yang ikhlas mesti dunia mengancam. Nah, ikhlas. Ikhlas itu obatnya apa? Ayo, obatnya apa? Ikhlas. Sabar. Obatnya. Obat ikhlas itu sabar loh. Tiang. Penduduk rohani apa? Sabar. Tiang. Penduduk rohani sabar. Obat ikhlas? Sabar. Oke, baik. Itu sangat amat penting. Meskipun diancam, ya silahkan dapat. Meskipun mau ini di bulldozer, silahkan. Kita sabar saja, zikir saja. Bulldozernya habis bensin, nggak jadi kan? Misalkan begitu ya. Baik, rekan sekalian, pesan mimpi tadi, apa itu? Waspada fitnah dari sistem dan penguasa dunia yang akan datang kapan saja terhadap kita. Jangan takut, karena Allah sedang mempersiapkan kalian tuh. Ini takwilnya. Ini sudah saya sampaikan di grup ya. Rekan sekalian, ini dikaitkan dengan sistem dan penguasa dunia. Jadi polisi itu di dalam konteks takwil bukan polisi kepolisian Republik Indonesia, itu artinya sistem. Ini persis dengan mimpi yang lain bahwa kita, wabil khususnya saya, akan jadi sasaran intelijen dunia. Sudah disampaikan dulu, maka ini sejalan. Ya, sejalan sekali. Dan saya merasa bersyukur saja. Kalau saya sudah jadi perhatian intelijen dunia, berarti saya diperhitungkan. Iya. Kalau tidak diperhitungkan malah sedih. Capek-capek gua ngomongnya.
teriak-teriak, nggak ada yang dengar, nggak ada perhitungan, malah frustasi. Nah kalau diperhitungkan, wah berarti berhasil. Loh, waduh, Kang, nanti gimana menderita? Loh, ya kalau mau nggak menderita ya tidur saja, jangan jadi pejuang ya. Wah nanti di penjara Kang, loh, oh gimana sih? Ya kalau nggak takut di penjara ya sudah. Di zona nyaman saja ya. Kita sudah beraklamasi, kita siap di zona tidak nyaman. Yang berikutnya, perkuat legalitas terhadap masyarakat. Ya, ini maksudnya legalitas, bukan kita harus izin ke notaris, bukan. Karena dakwah Nabi, para sahabat, para tabiin tidak ada notaris ya. Nah, pokoknya lakukan saja selama tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, tidak ada dakwah izin, tidak ada dakwah seperti ini, harus ada legalitas. Bedanya adalah ketika dakwah tidak dilegalkan, maka nggak dapat anggaran, itu aja bedanya. Ya, bagi kita itu. Baik, rekan sekalian. Komunikasi publik, kemudian strategi pengamanan dakwah. Artinya di sini jangan sembrono, ya. Harus sesuai dengan, kalau sembrono ini harus sesuai dengan Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama dan juga mufassir, supaya dapat perlindungan dari Allah maksudnya ya. Jangan membahas dengan marah-marah, tapi dengan hujah, cinta dan kesabaran, karena kebenaran akan bersinar saat diuji. Tegas bukan marah. Tegas adalah kebenaran hakiki yang harus kita pertahankan. Ya, tegas itu bisa lemah lembut, bisa juga tegas dalam konteks apapun. Kalau marah-marah, dengan apa? Dengan nafsu, betul. Baik. Dalil pendukung. Di dalam Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Kita sedang diuji. Maka saya sudah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, kita belum nih sampai ujian yang besar. Belum, teman-teman. Ini baru latihan, baru perkenalan, baru penyatuan hati, baru penyawaan frekuensi. Karena tidak mungkin dalam perjuangan besar kita disatukan hanya melalui grup sosmed. Tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin, mustahil. Mustahilnya panjang, mustahil. Tidak mungkin bisa menyatukan sebuah perjuangan hanya karena ada di grup sosmed. Kenapa demikian? Sunatullahnya manusia itu punya karakter masing-masing, punya ego masing-masing, tiba-tiba berjuang langsung. Maka yang terjadi adalah cerai-berai. Maka yang terjadi adalah pertengkaran. Maka yang terjadi adalah kekeliruan yang berat. Kita di sini saja, bayangkan, bertahun-tahun, masih kadang-kadang masih belum berhasil menyatukan semua frekuensi. Masih ada beda pendapat, masih ada egonya muncul dan sebagainya. Sulit, berat. Makanya ada yang berhayal mau membuat tanah ujrah di atas 200 hektar, sementara waktu sudah mau habis. Bagaimana mungkin ini? Pakai logika dan akal sehat ya. Jadi artinya rekan sekalian, tidak ada sunatullah Allah akan melanggar. Sudah disampaikan ayatnya begitu banyak. Allah tidak akan melanggar sunatullahnya. Sunatullahnya itu namanya berjuang, harus melalui proses-proses tahap demi tahap. Tidak ada yang bim salabim, kecuali tukang sulap. Allah tukang sulap bukan? Bukan. Jelas, Allah tidak akan menyalahi sunatullahnya. Ya, jelas. Demikian, ini sunatullahnya apa? Diuji. Berikutnya, dalam Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih hati.
Tuh, ya. Allah kasih bekal itu. Jadi kalau nanti pun ada ujian berat besar, tiba-tiba saya ngilang, ya, kemudian diculik orang, atau apapun lah, rekan sekalian tetap tegar, ya. Kenapa? Karena kita sudah siapkan sistem. Saya tidak ada, menghilang sementara, bisa, kan sekarang sudah ada Dewan Syuro khusus di sini, ya, yang memutuskan segala dan sebagainya. Jadi artinya semua tegar saja, tidak harus berkecil hati dan tenang, tidak perlu panik dan sebagainya. Karena kepanikan pintu setan untuk mempengaruhi kita. Ketenangan dan kekuatan mental menyulitkan setan untuk mencampur adukan pemikiran, ya. Demikian saya kira. Artinya bahwa perjuangan itu belum apa-apa dibandingkan dengan informasi nubuat yang disampaikan oleh Nabi, bahwa tantangan yang kita hadapi berat sekali dari ukuran saat ini. Dan sekarang kita sedang dilatih ini untuk kuat, ya. Baik. Kesimpulan dari poin mimpi tadi, mimpi ini adalah peringatan awal dari Allah. Tuh, peringatan awal. Masya Allah, Allah Maha baik kepada kita. Dikasih peringatan, ya, bahwa gajah gerakan akhir zaman akan menghadapi cobaan berupa stigma dan ancaman dari otoritas dunia. Cocok kan dengan mimpi-mimpi yang lain? Pada saatnya nanti ketika kita semakin besar, semakin katakanlah saya nanti berangkat ke Malaysia dengan tokoh Malaysia, kemudian ada semacam frekuensi yang sama, kan semakin kuat nanti. Tokoh-tokoh di Indonesia semakin paham dan sebagainya. Nah ini udah mulai nih ngancam kepentingan otoritas dunia. Apalagi usungan kita adalah tentang Al-Mahdi dengan tokoh-tokoh dunia lain yang ada dalam nubuat. Itu adalah ancaman. Kecuali kita hanya teori. Rekan sekalian, tidak akan pernah ada ancaman kalau kita teori saja. Teori Al-Mahdi ini definisi, ya begitu-begitulah seperti usaha-usaha akhir zaman sekarang. Itu tidak ada ancaman karena kan teori. Tapi kalau sudah gerakan dan itu mewujudkan nubuah-nubuah, itulah ancaman dunia. Ya silakan. Orang agama Yahudi mau ngomong apa saja teori. Silakan Kristiani ngomong apa saja tentang Armageddon, tentang Yesus kembali, dan sebagainya. Itu silakan karena memang ada dalam kitab-kitabnya. Tapi kalau sudah menyambut kedatangan Yesus, kemudian sudah tahu Yesusnya si Fulan, dan sebagainya, itu bisa jadi sebuah ancaman bagi yang lain. Ya, rekan sekalian, maka ancaman dari otoritas dunia pada saatnya akan terjadi. Ya. Baik, tapi selama mereka, maksudnya kita di sini, tetap berpijak kepada nilai-nilai bukit lebah yang sudah menjadi filosofi kita, yaitu apa? Sabar, zuhud, dan ruhani. Pegang tiga ini. Jadilah penduduk ruhani, tidak lagi berpikir tentang keduniawian. Sabar sebagai tiang penduduk ruhani, dan zuhud sebagai modal untuk mencapai dua hal tadi. Sabar tidak mungkin tercapai kalau tidak zuhud. Ya gimana mau bisa sabar tidak zuhud? Ya. Karena zuhud itu bagian dari modal dasar, langkah awal untuk mencapai itu semua, ya. Allah akan menjaga dan membimbing mereka keluar dari fitnah ini. Tuh. Di dalam kesimpulan takwil tadi, jangan gentar, bersiaplah dan terus bersama Allah, ya. Kaitan dengan mimpi lainnya nih, rekan sekalian, saya perdalam. Mimpi ini memperkuat mimpi-mimpi lainnya dalam konteks tema fitnah kepada majelis gajah, ujian, menjaga langit terhadap para pembawa nilai misi ruhani di akhir zaman. Berikut adalah beberapa tafsiran kaitan mimpi tersebut. Mimpi tentang sayap-sayap pesawat yang menaungi bukit lebah, simbol perlindungan malaikat.
Dalam mimpi ini, pemimpi berada di bawah lindungan banyak pesawat seperti sayap, tersusun rapat melindungi bukit lebah. Oh, Masya Allah ya. Maka, rekan sekalian, satu saja rumusnya. Semua tergantung kepada Allah. Sudah yakin itu saja. Bahwa kita memang harus membuat strategi langkah, itu kan bagian dari sunatullah. Tidak ada sebuah contoh hanya diam saja di tenda, diam saja tidur, bangun tidur sholat doa, bangun tidur sholat doa, tidak ada usaha, tidak ada sejarahnya, tidak ada sunatullahnya begitu. Jadi itu hanya syarat, tetapi semua kita menggantungkan diri kepada Allah. Kita tidak mungkin berdaya menghadapi perlengkapan intelijen dunia yang canggih-canggih. Kita tidak mungkin menghadapi kekuatan dunia yang digenggamnya saat ini, seolah-olah milik mereka. Dimonitor, diawasi dengan mudah saat ini. Tapi ketika tergantung kepada Allah, maka kita ada harapan. Kenapa? Karena yakin Allah itu maha melebihi dari apa yang mereka punya. Tapi kalau kita hanya tergantung teknologi, tergantung dengan usaha kita untuk mengejar teknologi, sepertinya sulit dan tidak mungkin. Maka benarlah, pada akhirnya kemenangan umat Islam karena Allah membantu dengan 3.000 malaikat. Tuh, itu fakta. Umat Islam tidak bisa mengejar. Sulit. Ya. Rekan sekalian, sebagai penguat, ketika mimpi yang Anda tanyakan bicara tentang ancaman dan penangkapan, mimpi ini menjadi jawabannya. Perlindungan langit sudah disiapkan. Malaikat-malaikat penjaga telah menutupi wilayah ruhani itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Itu. Pernah dengar mimpi-mimpi ini bahwa malaikat menjaga kita di sini? Menjaga malaikat bukan berarti jin tidak masuk kepada diri kita ya. Itu hal yang berbeda. Itu masalah personal-personal. Tetapi kalau gangguan global, itu bagian malaikat yang menjaga. Tapi kalau soal personal-personal, tetap saja tidak bisa sunatullahnya. Tiba-tiba mentang-mentang di sini setannya nggak ada nempel kepada kita. Tidak, sunatullahnya adalah kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bukan Anda dilindungi oleh sistem yang ada di sini, tapi Anda bisa saja tergoda dengan dunia. Bisa saja Anda terpeleset secara personal, tapi secara naungan besar kita dilindungi. Sama dengan Islam. Islam pasti akan terus berjaya. Islam akan terus sinarnya menyala. Walaupun dalam naungan Islam banyak yang tepar. Jelas ya? Baik. Ada lagi mimpi pengajian di Tanah Ujlah. Ya. Dan sebagainya. Yang intinya beginilah. Di dalam mimpi-mimpi teman-teman itu, insya Allah kita akhirnya akan sampai kepada takdirnya karena perlindungan Allah. Ujian apapun Allah akan lindungi dengan syarat apa? Konsisten dengan perbaikan-perbaikan kita selama ini. Ya, ayo semuanya bersama-sama beribadah lebih kuat. Itu syaratnya. Dan mematuhi semua apa yang sudah kita sepakati bersama. Baik. Banyak sekali nih, mimpi-mimpinya banyak sekali lah. Pokoknya intinya begitu ya. Inti kaitannya adalah, intinya saja. Dari semua mimpi-mimpi tentang Tanah Ujlah dan sebagainya. Perlindungan dan sebagainya. Pertama, semua mimpi ini saling menyusun satu narasi besar. Nah, lihat, sekali lagi, yang seperti saya katakan tadi, ini bagaikan benang yang saling merajut sehingga menjadi sebuah kain. Jadi mimpi-mimpi tadi itu narasi besar nanti ujungnya. Pertama, sebelum sebuah kebenaran besar ditegakkan, Allah akan menguji dengan badai
yang bisa membinasakan yang lemah dan membersihkan yang kuat. Anda sudah kuat, tapi mungkin masih punya kesalahan, punya dosa. Allah bersihkan. Yang kuat ya, semakin kuat dosanya luntur, semakin kuat dosanya. Tapi yang lemah akan tersingkir. Tuh, betul. Ini takwil loh, bukan saya yang nyusun kata-kata ini ya. Hasil takwil dari takwil semua nih. Mimpi-mimpi tadi, bukan kalimat saya. Maka siapa yang bertahan di jalan ini, mereka akan menjadi ashabul uzlah. Tuh, ashabul kahfi. Lihat hasil takwilnya. Atau pendukung Mahdi yang sesungguhnya. Tuh, hasil takwilnya. Bukan, sekali lagi bukan kalimat saya nih. Ini kalimat pure murni dari penakwilan semua. Ya wajar lah, kalau kita lihat sunatullahnya kan para sahabat, para nabi ya zaman dahulu lah, para pejuang. Ya memang begitu, sunatullahnya kan begini. Kurang apa lagi tentang tanah ujlah. Kalau dalam hadis itu mutawatir, tentang kita itu mutawatir, tentang gajah mutawatir, tentang pemimpinnya mutawatir, banyak sekali yang memimpikan. Sudah, tidak perlu diragukan lagi. Tinggal ini kita ambil hikmahnya. Apa? Kuatkan. Karena yang kuat akan dibersihkan. Kata Allah di dalam takwilnya ini. Ya. Yang lemah akan tersingkir sendiri. Lemah kenapa? Ada hawa nafsu di dalam. Sudah itu aja. Rumusnya sederhana sekali. Maka kuatkan teman-teman sekalian ya. C. Kemudian pembenci dan musuh adalah sunatullah bagi perjuangan. Poin berikutnya ya dari semua ini. Dalam dunia yang penuh konflik dan ujian, ada ungkapan tajam yang benar. Seseorang yang tidak punya musuh atau pembenci, maka ia tidak punya kualitas. Tuh, filosofi yang sangat terkenal nih, yang banyak dikutip oleh ya pembicara lah segala macam. Saya ulangi, seseorang yang tidak punya musuh atau pembenci, maka ia tidak punya kualitas. Artinya seseorang yang punya kualitas, walaupun plus minus bisa jadi, saya kualitasnya penjahat. Wah, geng penjahat. Maka banyak pembenci nggak? Banyak. Orang benar pembencinya. Orang yang lurus pembencinya. Jadi pembenci itu bisa dari posisi jahat atau posisi baik. Maka punya kualitas. Kualitas pun begitu. Bisa positif, bisa negatif. Kalau kualitas saya jadi penjahat kakap, ya berkualitas memang dia. Jadi penjahat, punya geng, dan menguasai negara geng itu. Di belakang layar menguasai. Ah itu, berarti kualitas. Oke rekan sekalian, jadi majelis gajah ini usungannya kan jelas. Quran, hadis, mubasyirat, dan kitab ulama. Berarti kebenaran. Pembencinya adalah sebaliknya. Ya. Sekalian. Semakin banyak musuh, maka kualitas kita semakin tinggi. Jelas ya? Oke, baik. Ungkapan ini bukan mendorong permusuhan rekan sekalian, tetapi menegaskan bahwa kualitas seseorang, baik iman, akhlak, ilmu, atau perjuangan, pasti akan mengusik kebatilan dan mengundang perlawanan. Kita bilang syirik, tegas. Foto yang digantung, dipamerkan di rumah, di jalanan, syirik. Maka semua akan panas kupingnya. Yaitu menciptakan musuh. Berabad-abad, tidak ada yang mengusik. Tiba-tiba kita usik. Coba bayangkan. Ya. Di dalam Al-Quran,
Jelas, misalkan surat Al-Furqan ayat 31. Para nabi memiliki musuh. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Rekan sekalian, berarti ini obat bagi kita. Kalau kita sekarang ini menegakkan tauhid seperti juga para nabi, maka mereka yang musuh kita orang berdosa. Ini kata Quran. Ini lihat, saya ulangi. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang berdosa. Nah, makanya yang mencoba memusuhi gajah orang, ya kata Allah, bukan kata kita ya. Ini maksudnya biar yang memusuhi gajah nggak jadi kan. Waduh, saya orang dosa dong kalau gitu. Ya, ini Al-Furqan ayat 31, silakan baca. Artinya para nabi yang paling jujur, lembut. Tuh, nabi itu gimana kurang lembutnya sih? Mungkin lebih lembut dari Ustaz Abu Kasya barangkali ya. Lebih lembut nabi ini. Penuh kasih sayang, tetap memiliki musuh. Tuh. Selembut-lembutnya tetap aja musuh. Aduh, daripada lembut musuh, tegas, udah tegas aja deh. Ya. Ini bukan karena mereka buruk, tapi karena kebenaran selalu membangkitkan kebencian pihak lain. Walaupun kita lembut, Kang, lemah lembut aja, tetap saja. Nabi saja begitu. Oke, malah paman-pamannya sendiri. Permusuhan adalah sunatullah terhadap pembawa kebenaran. Ini yang keduanya. Ini dalam surat Al-An'am ayat 112. Kami jadikan musuh bagi setiap nabi dan golongan manusia dan jin yang membisikkan kata-kata indah untuk menipu. Nah, musuh kita dari dalam apa? Ayo teman-teman. Bukan musuh kita dari dalam nih, majelis gajah. Oh, kalau itu mah musuh terang-terangan. Dari dalam apa? Diciptakanlah mimpi-mimpi pribadi yang akan melemahkan, mengadu domba, dan memecah belah. Itu yang paling bahaya. Betul tidak? Nah, itu. Makanya dengan seiring itu Allah memberitahu ilmu kepada kita. Masya Allah, ternyata tidak cukup hanya mimpi yang bisa ditakwilkan, karena bikin mimpi pun bisa ditakwilkan ternyata. Tergantung kita mau mimpinya indah, ya sudah bikin aja. Nulis mimpi, serahin ke saya. Takwilnya indah. Kang, saya tiba-tiba menunggang kuda bercahaya putih, pakai peci putih, Kang. Bawa pedang. Coba takwilkan. Wah, kamu jadi pemimpin negara muslim itu artinya. Padahal yang ngarang-ngarang bisa ditakwilkan. Maka betul. Kebenaran bukan dari mimpi pribadi ternyata sekarang. Karena mimpi pribadi rawan dengan susupan setan. Nih lihat. Kami jadikan musuh-musuh setiap nabi dan golongan manusia dari golongan manusia dan jin yang membisikkan kata-kata indah untuk menipu. Indah, memecah belah lah segala macam dari dalam ya. Artinya para pembenci bisa dari ujian yang gaib dan nyata, jin dan sebagainya. Bila seseorang membawa misi kebaikan dan tidak satupun ada yang terganggu, bisa jadi ia belum cukup tegas dalam menyuarakan kebenaran. Dalam hadis banyak sekali lah, ya ini saya loncat saja. Bagaimana solusinya nih? Ada waktu 5 menit lagi. Ini sebetulnya ada pandangan psikologi saya bikin dan dari semua sisi ya. Intinya, rekan sekalian, jangan khawatir dengan kebencian dan musuh. Karena berbanggalah selama kita ada di jalan yang benar. Tanda-tanda dibenci, tanda-tanda semakin banyak orang yang tidak suka kepada kita selama kita di track yang positif, maka inilah tanda orang dan kelompok berkualitas. Ia dibenci dari kalangan yang buruk
tapi dicintai oleh yang jujur. Ia difitnah, tapi tetap tenang. Ia ditinggalkan manusia, tapi disertai Allah dan para malaikatnya. Ia berdiri tegak, mesti sendiri. Sesungguhnya agama Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang berbuat ihsan. Surat An-Nahl ayat 128. Solusi dan langkahnya apa? Ini saya singkat juga. Alhamdulillah sudah menunjuk ini ya. Sudah menunjuk. Pertama, buat struktur hukum internal. Artinya bikin aturan-aturan di sini supaya tidak mudah, jelas dan sebagainya. Kedua, bentuk tim advokasi internal dan advokasi hukum. Advokasi internal itu yang menegakkan kebenaran di sini. Sudah di sini sudah mulai ini. Jadi ini alhamdulillah ya. Ini sarannya dari taklil ini. Ya. Dari hasil taklil ini coba keluarnya seperti apa? Dari penafsiran. Ini keluarnya. Dan alhamdulillah kita sudah lakukan ini. Walaupun belum sempurna ya. Menuju ke kebenaran, caranya sesuai dengan kita. Itulah orang-orang yang terbimbing sama Allah ya. Langkahnya selalu sesuai. Bidang dana narasi media, bangun situs, berbagai hal situs ya. Sudah kita lakukan. Sampaikan nilai-nilai damai, tidak radikal dan tidak makar. Alhamdulillah kita berdamai dengan semua. Alhamdulillah kita undang aparat ke sini, terbuka, bahkan sosial media kita terbuka. Alhamdulillah selama ini aparat kita baik kepada kita ya, walaupun diawali tentu harus ada perjuangan untuk meyakinkan itu. Di bidang rohani, perkuat zikir, muhasabah, jamaah. Pas banget. Coba bayangkan. Tahajud. Di sini disarankan, ditekankan berjamaah. Muhasabah, berjamaah. Zikir, juga demikian. Perluas nilai uzlah ke seluruh aktivitas sendi kehidupan kita. Betul kan? Sudah. Kita berusaha dari sisi kebersihan, dari sisi keamanan, dari sisi kualitas, apapun sedang kita perbaiki. Sudah kita lakukan ini. Hindari fanatik, hindari glow terhadap tokohnya. Tuh, persis. Masya Allah. Semua harus melihat dan tegak lurus kepada Allah. Masya Allah. Ya, lihat ya. Sudah kita lakukan. Maka betullah saran dari penafsir ini bahwa jangan ada fanatisme di sini. Semua karena Allah. Bahwa saya sekarang ini memimpin hanya sebagai mengarahkan, ya. Bukan Anda jangan karena saya. Itu yang penting, ya. Cocok sama persis nih. Masya Allah. Saya kira selesai rekan sekalian. Banyak sekali sebetulnya ini sebetulnya bisa 2 seri, tapi intinya sudah dapatlah bahwa insya Allah kita tidak usah khawatir dengan apapun selama kita terus bergandengan tangan, selama kita terus satu frekuensi. Percayalah, mimpi-mimpi tentang kita, tentang saya dan tentang teman-teman semua yang ada di sini derajatnya mutawatir, dan itu adalah keyakinan kita kuat. Terus mengalir setiap hari, ada saja yang memberikan di sini. Bahkan teman-teman Malaysia yang juga memberikan, saya akan hadir juga. Kang, saya memberikan Akang sebetulnya. Cuman saya belum buka nanti ya. Saya pengen ketemu Akang dulu lah. Pengen meluk dan sebagainya. Artinya, Masya Allah ya. Bahkan ada yang sedang kerja dari provinsi lain nih. Beda pulau. Saya akan terbang menemui Akang hari Sabtu, Ahad katanya. Nah ini kita syukuri semua. Ini adalah bagian dari obat bagi kita untuk terus yakin, tegar, dan teguh, sabar.